Shalom, selamat pagi saudara. Bertemu lagi dalam Rema, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 45-52 dengan judul Yesus dibela oleh Nikodemus. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih, dan saat ini kami akan mendengarkan renungan. Kiranya apa yang disampaikan merupakan dari Engkau dan juga dapat kami dengarkan, kami tanamkan dalam hati kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 45-52. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saudara, nats ini menceritakan di mana Nikodemus membela Yesus di saat orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ingin menangkap Yesus. Pada renungan hari ini, saya membaginya menjadi 3 poin, dan bersama-sama kita akan mengekspos tiap-tiap ayat dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama ayat 45-46, kemudian yang kedua ayat 47-49, dan yang ketiga ayat 50-52. Mari kita lihat yang pertama di ayat 45-46. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Saudara, ada kata penjaga di sini. Ini adalah penjaga-penjaga bait Allah yang dalam ayat 32, ya ayat sebelumnya, disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus. Ya, sekalipun dalam ayat 32 tidak dituliskan, tetapi pasti mereka disuruh menangkap Yesus dengan pesan seperti dalam Injil Matius pasal 26 ayat 5, yaitu jangan sampai menimbulkan keributan. Ya, karena pada saat itu orang-orang Romawi paling benci dengan keributan. Kemudian para penjaga terus mendekati Yesus. Ya, mereka mendekati Yesus sambil mereka menantikan kapan kesempatan mereka untuk bisa menangkap Yesus tanpa menimbulkan keributan. Pada waktu mereka dekat dengan Yesus, mereka tentu mendengar semua kata-kata, semua ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan makin lama mereka mendengar kata-kata dan ajaran Yesus, mereka makin merasakan bahwa tidak pernah ada orang berbicara seperti itu. Ya, dari kata-kata Yesus itu mereka bisa merasakan adanya kasih, mereka bisa merasakan adanya kuasa, mereka bisa merasakan adanya kebenaran, ada kesucian di dalam perkataan Yesus. Dan akhirnya mereka kembali kepada orang-orang Farisi dan juga imam-imam kepala dengan tangan kosong. Mereka tidak menangkap Yesus. Ya, mereka melaporkan bahwa mereka tidak menangkap Yesus. Alasannya apa? Alasannya bukan karena mereka tidak bisa menangkapnya tanpa menimbulkan keributan, tetapi karena mereka merasa bahwa belum pernah ada seseorang manusia berkata seperti Yesus, ya ayat 46. Tapi saudara, sekalipun mereka merasakan kuasa ilahi dari perkataan Yesus dan ajaran Yesus, sungguh sangat disayangkan bahwa penjaga itu hanya tidak menangkap Yesus, tetapi mereka tidak bertobat, mereka tidak berbalik dan mengikuti Yesus. Mereka hanya tidak menangkap Yesus. Penerapannya bagi kita, bagi kehidupan kita, zaman sekarang juga ada banyak orang pada waktu mendengar Injil, pada waktu firman Tuhan disampaikan, merasakan adanya kuasa, merasakan adanya kebenaran, tapi mereka tetap tidak bertobat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di
ayat 47 sampai 49. Saya akan bacakan. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Saudara, ayat 47 sampai 49 ini merupakan reaksi dari orang-orang Farisi terhadap laporan dari para penjaga. Ya, ada kata disesatkan. Ya, ada kata disesatkan yang dalam terjemahan NIV juga berarti ditipu. Ya, mereka beranggapan bahwa orang yang percaya atau orang yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang ditipu oleh Yesus. Hal ini bukan hanya bisa terjadi pada zaman dahulu, saudara, tapi pada zaman sekarang, saudara jangan terlalu merasa heran karena karena iman saudara kepada Yesus, saudara dianggap sesat oleh banyak orang, saudara dianggap salah jalan. Ya, karena setan senang menyebut yang putih sebagai yang hitam dan juga sebaliknya. Ya, di sini ada kata juga, saudara, menunjukkan bahwa mereka beranggapan bahwa sebelum saat itu sudah ada orang yang disesatkan atau ditipu oleh Yesus. Kita lihat ayat 48. Ayat 48 berkata, "Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Maksud mereka dari kata-kata ini adalah tidak ada pemimpin agama dan tidak ada orang-orang Farisi yang ada di pihak Yesus. Mengapa kamu mau berpihak kepada Yesus? Ya, ini yang mereka katakan. Mereka mengucapkan ini karena jemaat biasanya itu ngikut kepada pemimpinnya. Tetapi saat ini tidak ada pemimpin agama maupun orang-orang Farisi yang memihak Yesus, ya. Kemudian di ayat 48 dikatakan bahwa ayat 49 dikatakan bahwa tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ya, ini mereka ucapkan untuk menunjukkan bahwa orang yang ada di pihak Yesus ini hanya merupakan kumpulan orang banyak, ya, dari kalangan orang banyak, dan mereka bisa ikut Yesus berarti mereka ini sudah ditipu dan disesatkan oleh Yesus, ya, karena mereka tidak mengerti hukum Taurat atau firman Tuhan. Kalau mereka berkata bahwa orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, tentulah bukan mereka ini tidak benar-benar tidak mengenal hukum Taurat, tapi mereka tidak mengenal hukum Taurat seperti orang-orang Farisi atau imam-imam kepala. Ya, mereka mengatakan bahwa orang banyak yang tak mengenal hukum Taurat ini adalah orang yang terkutuk. Mengapa? Mengapa mereka disebut orang yang terkutuk? Ya, karena ketika tidak mengenal hukum Taurat berarti tidak mentaatinya, dan tidak mentaati hukum Taurat berarti terkutuk. Ya, dapat dilihat dari Ulangan 27 ayat 26. Tetapi orang-orang Farisi itu lupa, saudara, bahwa sekalipun mereka mengenal hukum Taurat, tak seorang pun bisa taat sempurna, dan juga ketidaktaatan sedikit saja sudah menyebabkan seseorang terkutuk. Ya, tetapi Yesus telah memikul kutuk hukum Taurat itu pada waktu ia tergantung di kayu salib. Ya, karena itu saudara, kalau saudara mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, maka saudara akan dibebaskan dari kutuk itu. Itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga kita lihat di ayat 50 sampai 52. Dikatakan bahwa ayat 50, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka. Ada Nikodemus, ada seorang tokoh yang bernama Nikodemus di sini. Nikodemus disebut sebagai seorang dari mereka. Ya, karena memang Nikodemus adalah seorang pemimpin agama atau orang Farisi, bagian orang Farisi. Ya. Kemudian ayat 51 dikatakan bahwa apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Saudara, ayat 51 ini didasarkan pada Ulangan 19 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi bahwa seorang tidak boleh dihakimi tanpa didengarkan kesaksian atau pembelaannya lebih dahulu. Ya, hal ini ketika Nikodemus berbicara seperti itu, saudara, menunjukkan bahwa Nikodemus ini sebenarnya pro kepada Yesus. Ya, Nikodemus membela Yesus. Tapi Nikodemus membela Yesus secara implisit, ya, tidak secara eksplisit. Saudara jangan pernah untuk menyalahkan atau menghukum seseorang. Ini sebagai penerapan untuk kita. Jangan saudara menyalahkan atau menghukum anak atau seseorang atau
siapapun itu tanpa memberinya kesempatan untuk membela diri. Ya, siapa tahu mereka tidak salah, siapa tahu mereka memang benar. Ya, jadi berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka membela diri apa yang mereka lakukan, ya, mendengar kesaksian mereka. Nah, kita lihat ayat 52. 52 berbunyi bahwa jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saudara, rupanya orang-orang Farisi ini tidak bisa menjawab kata-kata Nikodemus, ya, dan karena itu mereka menjadi marah dan menyerang Nikodemus dengan kata-kata ini. Orang-orang Farisi marah kepada Nikodemus karena baru saja mereka mengatakan bahwa tidak ada pemimpin dan orang Farisi yang pro kepada Yesus, tapi sekarang ada Nikodemus yang pro pada Yesus. Baru saja mereka mengutuki orang banyak karena tidak mengenal hukum Taurat, tetapi sekarang ada Nikodemus yang menunjukkan bahwa mereka tidak menuruti hukum Taurat dalam menghakimi Yesus. Ya. Saudara, sebagai penerapan kita, kalau saudara kalah dalam berargumentasi, apakah saudara mau mengakui kekalahan itu? Atau saudara lalu mengalihkan pembicaraan dan menjadi marah? Dan juga perlu diketahui di ayat 52b, dikatakan bahwa selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Hal ini menjelaskan bahwa imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi keliru, saudara. Ayat dari 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25 menyatakan bahwa ada Nabi Yunus yang berasal dari Gad-Hefer, ya, yang termasuk Galilea. Ya, di sini jelas terjadi kekeliruan di antara orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Mereka tidak mengetahui hal ini bahwa ada nabi yang datang dari Galilea. Ya. Jadi kemudian ketika mereka berkata seperti itu, tidak ada jawaban dari Nikodemus, tidak ada respon kembali dari Nikodemus. Ini menunjukkan bahwa Nikodemus kurang berani, ya, kurang berani dalam membela Yesus. Dia hanya setengah-setengah ketika ia membela Yesus dan juga untuk menentang, ya, menentang orang-orang Farisi. Ya, penerapannya, saudara, bagi kehidupan kita adalah kalau kita mau menentang kesesatan, kita mau membela kebenaran di dalam gereja, firman Tuhan, kita harus habis-habisan. Ya, jangan berhenti di tengah jalan, jangan berhenti setengah-setengah. Ya, ingat kata Yesus dalam Matius 16 ayat 25 yang berbunyi, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Ini, saudara, firman atau renungan yang bisa saya sampaikan ketika kita mengekspos Injil Yohanes pasal 45-52. Jadi kita harus tetap setia dalam belajar firman Tuhan. Kita lihat apa arti dari ayat ini agar kita dapat mengetahui bersama pengetahuan di dalam Alkitab. Puji Tuhan, ini renungan yang boleh saya bagikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, Tuhan, atas renungan yang sudah disampaikan ketika kami boleh belajar dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 45-52. Kiranya boleh menjadi pengetahuan buat kami dan juga menumbuhkan spiritual iman kami di dalam Yesus. Kami lihat ada tokoh Nikodemus. Kami ingin, Tuhan, kami boleh menjadi seorang tokoh yang tidak setengah-setengah dalam membela kebenaran, tapi kami ingin secara full untuk membela kebenaran di dalam firman Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saudara. Tuhan memberkati.